怎么可能？不如你加入我们。林兄，鬼斩手！黄泉路上蹦跶出去，你能躲避他的善芒，斩！Hai Sobat Movie, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Mimin harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan melanjutkan Donghua Spirit Sword Sovereign part ke-49, yang mana di part kali ini kita akan membahas episode 130 season ke-4. Sebelum dimulai, jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan komen sebagai uang parkir buat Mimin beli kopi, oke? Jika sudah, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Melanjutkan part sebelumnya, di saat Sujingan dan Liu Xiun sedang berjaga untuk melindungi Chuyun, tiba-tiba Sujingan merasakan kehadiran orang lain di reruntuhan ini. Dan benar saja, tak lama setelah itu muncullah Lin Jingyuan dan Gu Tianjiao, yang saat itu langsung terkejut melihat Chuyun dan yang lainnya, yang sudah lebih dulu berada di reruntuhan ini. Selain itu, Lin Jingyuan dan Gu Tianjiao juga terkejut karena melihat Chuyun, Sujingan, dan Liu Xiun sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 20 gumpalan energi peri. Sedangkan mereka seharian hanya bisa mengumpulkan 60 gumpalan energi peri saja. Hal ini tentu saja karena Chuyun, Sujingan, dan Liu Xiun sudah mendapatkan banyak energi peri dari hasil menjelajahi reruntuhan di sini. Kemudian Lin Jingyuan mencoba mengajak Liu Xiun untuk bergabung bersamanya dan menghasut Liu Xiun untuk meninggalkan Chuyun. Lin Jingyuan di sini juga memfitnah Chuyun kalau Chuyun adalah orang yang sentimen dan tidak baik untuk diajak bekerja sama. Selain itu, Lin Jingyuan juga mencoba mempengaruhi Liu Xiun dengan berkata jika Liu Xiun bergabung bersamanya, maka mereka bisa bekerja sama untuk membunuh Chuyun dan juga Sujingan, yang merupakan lawan mereka di kompetisi kali ini, agar mereka bisa dengan mudah menyingkirkan lawannya, serta dapat merebut energi perinya. Namun dengan tegas Liu Xiun menolak tawaran itu, karena Liu Xiun merasa dirinya dan Lin Jingyuan tidaklah sejalan, sehingga dirinya tidak sudi untuk bekerja sama dengan Lin Jingyuan. Dan bahkan setelah itu Liu Xiun mengusir Lin Jingyuan untuk pergi dari tempat ini. Setelah terang-terangan dirinya selalu ditolak oleh Liu Xiun, Lin Jingyuan pun menjadi kesal. Apalagi selama ini dirinya terus dibandingkan dengan Chuyun. Tapi sebelum mereka benar-benar pergi, Gu Tianjiao menggunakan sebuah teknik telepati untuk berkomunikasi dengan Lin Jingyuan dan menyarankan Lin Jingyuan untuk berpura-pura pergi dari tempat ini. Dan nantinya Gu Tianjiao akan mencoba menahan Sujingan dan Liu Xiun di saat nanti mereka lengah. Dan Lin Jingyuan harus mengambil kesempatan itu untuk menyerang Chuyun. Mendengar saran dari Gu Tianjiao, Lin Jingyuan merasa tidak adil jika dia harus menyerang Chuyun ketika Chuyun sedang berdiam diri. Tetapi Gu Tianjiao mencoba mempengaruhi Lin Jingyuan dengan mengatakan bahwa Chuyun adalah orang yang sangat licik. Buktinya dia bisa mempengaruhi Liu Xiun dan juga Sujingan hanya dalam 1 hari saja. Dan kesempatan ini juga sangat bagus untuk Lin Jingyuan, karena sepertinya Liu Xiun tertarik dengan Chuyun. Sehingga dalam kesempatan ini Lin Jingyuan bisa menyingkirkan saingannya. Dan akhirnya karena perkataan tersebut Lin Jingyuan pun setuju, dan mereka langsung menjalankan aksi mereka. 再待下去也没有太多意义。鬼斩手！
Di sini pada awalnya Liu Xiun mencoba membangunkan Lo Yun, namun dirinya sudah terlambat. Tapi tak lama setelah itu Chuyun pun membuka matanya dan mengatakan bahwa Lin Jingyuan tidak ada harga dirinya, yang katanya seorang jenius dari sekte Dalojin. Tapi seorang jenius ini memanfaatkan keadaan musuhnya dengan menyerang dari belakang dan tidak berani menunggu lawannya. Lin Jingyuan pun berkata tidak peduli akan hal itu, karena bagaimanapun juga dalam kompetisi ini cara apapun boleh dilakukan untuk dapat mengalahkan musuhnya. Kemudian Chuyun langsung menebas balik serangan dari Lin Jingyuan dan kemudian menyelamatkan Su Jingan dan Liu Xiun. Di sini sebenarnya Chuyun sejak awal sudah mengetahui kehadiran Lin Jingyuan dan Go Tianqiao. Tapi karena Chuyun sedang mempelajari ilmu pedang cahaya dan bayangan, dia pun menahan dirinya dan menyiapkan sebuah pertahanan. Kemudian karena Chuyun dan Lin Jingyuan sudah memiliki beberapa perselisihan, maka Chuyun menantang Lin Jingyuan untuk mengakhiri semua ini. Dan mereka pun kemudian bertarung. 既然你想找死，那我成全你，不得手。雪山，林敬轩实力不弱于我，一掌。 Di saat bertarung, Lin Jingyuan menyadari kalau pedang yang Chuyun gunakan merupakan senjata yang sangat kuat, yang mana senjata itu sangatlah membantu Chuyun dalam bertarung. Maka dari itu, untuk mengalahkan Chuyun, Lin Jingyuan berpikir apakah dia harus mengeluarkan harta berharga yang selama ini dia sembunyikan atau tidak. Dan pada akhirnya, di saat dirinya akan terkena tusukan pedang milik Chuyun, dia pun mengeluarkan harta berharganya, yaitu pedang jiwa Daluo, dan kemudian menyerang Chuyun.斩！好诡异的一剑！要杀我！ Di sini, Su Jingan yang melihat Chuyun yang sedang kesulitan berkata walaupun Chuyun dapat menahan serangan dari pedang jiwa Daluo, namun karena kultivasi Lo Yun lebih rendah dari Lin Jingyuan, kemungkinan Lo Yun akan kalah. Namun mereka tidak bisa membantu Lo Yun, karena ini adalah permasalahan di antara mereka berdua. Tapi di sini Chuyun tidak menyerah. Meskipun kultivasi dirinya berada di bawah Lin Jingyuan, namun Chuyun yakin dirinya tidak akan kalah. Meskipun Lin Jingyuan menggunakan harta berharga pedang jiwa Daluo. Hingga akhirnya di saat Lin Jingyuan menyerang Chuyun dengan sekuat tenaga, Chuyun pun akhirnya mengeluarkan kekuatan dari petaka udara. Dan keadaan pun menjadi berbalik arah.结束了，是吧？给我破！灾祸降临，一剑逆天，快闪开！不好！ Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Wah, makin penasaran banget ya dengan kelanjutan ceritanya. Dan menurut kalian apakah yang akan terjadi di part selanjutnya ya? Mengenai nasib dari Lin Jingyuan. Apakah dirinya akan dihabisi oleh Chuyun atau akan ada kejadian yang lainnya? Kalau gitu kita tunggu saja di part selanjutnya ya. Dan seperti biasa jika kalian suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ucap Movie. Jika sudah, sampai ketemu di part selanjutnya ya. Bye-bye.